Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, kata dari kata ismun yang artinya nama sebanyak 27 kali. Sedangkan kata bismillah memasukkan surat Fatihah ayat pertama, kemudian bismillah yang ada dalam surat Hud, kemudian bismillah yang ada di surat An-Naml sebanyak 3 kali, tidak memasukkan basmalah yang di awal surat selain Al-Fatihah. Sedangkan kata asma yang artinya nama-nama sebanyak 12 kali. Sedangkan kata Al-Qab yang artinya julukan, jamak dari kata laqab, dalam Al-Quran kata Al-Qab terdapat 1 kali. Di antara kata ismun, kata dari kata ismun yang artinya nama, terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jeleknya nama ialah kefasikan setelah iman. Orang yang sudah beriman, sudah beragama Islam, tidak boleh kita panggil dengan panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan musyrik, karena sudah beriman, sudah beragama Islam. Ada satu kitab bernama Kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karya Jalaluddin As-Suyuti di jilid 7 halaman 563-564, di mana diceritakan di sini ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, seseorang dari sahabat ada yang punya populer dengan 3 panggilan itu, sebagian sangat menyakiti terhadap yang bersangkutan. Maka ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, ada seorang sahabat dipanggil dengan sebutan, julukan, laqab, panggilan yang sangat menyakiti. Akhirnya melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat Al-Quran, wala tanabasu bil alqab, dan janganlah kalian saling menjelekkan dengan julukan-julukan yang jelek, bil alqab, dengan julukan-julukan yang negatif, yang jelek. Di antaranya ialah apa yang terjadi di Indonesia. Julukan yang jelek, julukan yang tidak baik dilontarkan secara terencana, politis, yaitu sebutan kadal gurun, ditujukan kepada mereka orang-orang Arab yang berjuang di jalan Allah, yang menyampaikan kebenaran, ditujukan kepada mereka para ulama yang studinya studi Islam, yang literaturnya berbahasa Arab,
ditujukan kepada mereka kaum santri yang belajar di pondok pesantren dengan kitab-kitab yang diajarkan oleh para kiai mereka, dan kitab-kitab mereka ini berbahasa Arab. Orang menjuluki dengan sebutan kadal gurun atau kadrun. Ini sangat menyakitkan. Apalagi sebagian yang disakiti mereka itu adalah zuriyah Nabi, cucu-cucu Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani, sebuah kitab hadis di jilid 11 halaman 118, hadis nomor 11.312. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan tegas, "Bughdu Bani Hashimin," membenci keluarga Bani Hashim, termasuk cucu-cucu Nabi, termasuk habaib, wal ansar, dan membenci pejuang-pejuang Islam, membenci pembela-pembela agama Allah, membenci pembela-pembela syariat Allah. Kufrun merupakan pengingkaran pada kebenaran. Kufrun, kekufuran. Kufrun, pengingkaran. Wa bughdul arabi nifaqun, dan kebencian terhadap orang Arab ialah kemunafikan. Kemudian Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir di jilid 3 menafsirkan hadis yang ada di dalam kitab At-Tabarani tadi. Beliau mengatakan, sharihun, jelas, kufrun sharihun, kekufuran yang jelas, pengingkaran yang jelas, anna bughda Bani Hashimin, sesungguhnya membenci Bani Hashim, min haitsu kaunuhum qarabatan Nabi, karena mereka adalah kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdal ansar, dan membenci khususnya sahabat Ansar, membenci pembela-pembela agama Allah khususnya sahabat Ansar, min haitsu kaunuhum nasaruhu, karena mereka membantu Nabi, karena mereka menolong Nabi, wadaharuhu, dan membantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi menafsirkan lagi tentang kebencian terhadap orang Arab membawa kemunafikan. La yasturu bughduhum illa an naw'i nifaqin, tidak mungkin kebencian mereka itu muncul keluar, melainkan adanya potensi kemunafikan, potensi hipokrit, imma fil i'tiqad, ada kalanya kemunafikan itu dalam akidahnya, dalam keyakinannya, atau fil amali, kemunafikan itu dalam perilakunya, di dalam perbuatannya, al-mumbaisi, yang bangkit, yang muncul, an hawa nafsi, dari hawa nafsu mereka, wa nasibis syaitan, dan bagian potensi virus dari syaitan yang terkutuk. Maka ucapan kadrun atau kadal gurun yang ditujukan orang-orang komunis kepada
para habaib, kepada tokoh-tokoh Arab, kepada ulama, kepada santri yang mereka berbahasa Arab dalam ilmunya, berbahasa Arab dalam literaturnya, berbahasa Arab dalam kitab sucinya, berbahasa Arab nabinya, disebut dengan kadal gurun. Ini sangat menyakitkan. Kadal gurun, ada satu kitab karya Ad-Damiri. Ad-Damiri atau Ad-Dumairi dalam kitabnya Hayatul Hayawan jilid 2, kadal gurun itu ada sebagian menyebutnya binatang dob. Bagaimana binatang dob yang disebut dengan kadal gurun? Saya baca di dalam kitab Hayatul Hayawan jilid 2 halaman 523. Man ra'ad dubba fil manam fa innahu yamradu. Orang yang mimpi bertemu dengan binatang dob, orang yang mimpi dan bertemu dengan kadal gurun yang sebenarnya atau binatang dob, orang yang mimpi bertemu binatang dob atau kadal gurun, fa innahu yamradu, dia akan mengalami kesakitan, dia akan mengalami sakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan mereka orang PKI, jangan-jangan mereka orang komunis, jangan-jangan mereka yang benci kepada Islam, benci kepada ulama, benci kepada habaib, benci kepada santri, benci kepada kiai. Jangan-jangan mereka ini punya alergi. Begitu melihat ulama sakit, begitu melihat habaib sakit, begitu melihat santri sakit, begitu melihat literatur Islam sakit karena kebencian dan kedengkian. Fa innahu yamradu, maka dia akan sakit. Ini perlu dipelajari. Bahkan di dalam Islam, jangankan orang yang sudah baik, jangan disebut dengan sebutan nama yang jelek. Orang yang namanya jelek saja di dalam Islam diganti dengan nama yang baik. Orang yang namanya jelek di dalam Islam diganti dengan nama yang baik. Hidupkan, sebarkan, budayakan dengan nama-nama Islam. Saya baca di dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi. Di dalam satu hadis nomor 19.861. Suatu ketika ada pemakaman jenazah. Yang memakamkan itu, yang memasukkan mayit di dalam kubur, semua bernama As. Al-Asi artinya orang yang berdosa, orang yang maksiat. Satu As bin Haris, yang kedua As bin Umar bin Khattab, yang ketiga As bin Amrin. Tiga-tiga bernama As, artinya orang yang ahli maksiat, orang yang ahli berdosa. Di antaranya adalah As bin Haris, yang kedua As bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab sendiri, yang ketiga adalah As bin Amrin. Maka Rasulullah SAW ketika mereka mau menurunkan mayit di dalam kubur,
Rasulullah mengatakan, inzilu, turunlah kalian, waqburuhu, dan kuburlah mayit. Kalian kuburlah mayit. Wa antum abidullah, kalian bertiga abidullah, Abdullah semua. Wa antum abidullah, dan kalian bertiga abidullah, hamba-hamba Allah. Semua berganti Abdullah. Maka Abdullah bin Haris, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amrin, ini diganti Nabi. Begitu mereka keluar dari kubur, namanya sudah berganti Abdullah semua. Ini Nabi SAW mempopulerkan nama-nama Islam. Cerita ini, hadis ini juga dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud di halaman 72. Kami juga baca di dalam kitab Muwatta' Malik. Muwatta' Malik juz 3 halaman 141. Ketika Rasulullah SAW meminta susu dari onta perah, maka Rasulullah bertanya, mayyahlubu hadih, siapa yang siap memerahkan susu onta, yaitu onta liqhah, onta yang telah dikawinkan, dan onta perah, onta yang telah dikawinkan dan onta perah, onta betina, naqah. Maka berdirilah satu orang sahabat Nabi, ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Dia menjawab, Murrah, nama saya Murrah, pahit. Nabi mengatakan, ijlis, jangan, nama pahit, jangan mengambilkan minuman susu perah onta untuk saya, jangan, namanya saja pahit, tidak bagus. Kemudian orang yang kedua ditanya oleh Nabi yang berdiri untuk mengambilkan susu perah onta. Ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Harbun, artinya perang. Rasulullah mengatakan, ijlis, duduk, jangan ambilkan minum susu perah untuk kami, karena namanya harbun, artinya perang. Yang ketiga namanya Ya'ish, artinya hidup, dan Nabi mengizinkan orang yang bernama Ya'ish ini mengambilkan susu perah untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita itu menghindari nama-nama yang memang tidak bagus dalam artinya, tidak bagus dalam maknanya. Bahkan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seorang laki-laki, siapa namamu? Laki-laki itu menjawab, Jamrah, artinya bara api. Saya bernama Jamrah, wahai Umar bin Khattab, artinya bara api. Kemudian Umar bertanya, anak siapa kamu? Putra siapa kamu? Ibnu man? Ibnu man, putra siapa kamu? Dia menjawab, Ibnu Syihab, putranya Syihab, artinya obor, meteor. Obor atau yang diberikan makna obor bisa, diberi makna meteor bisa. Ayah saya Syihab, obor, juga terkait api. Kemudian ditanya oleh Umar, dari mana? Dia menjawab, dari Khurqah, dari golongan Khurqah, artinya
terbakar. Hurqah. Kemudian ditanya oleh Umar, di mana tempat tinggalmu? Dia menjawab, harrotin nar, tanah vulkanik dari gunung Merapi yang mengandung api. Biharrotin nar, tempat tinggal saya di kampung Harrotin nar, yaitu tanah yang berbatu vulkanik dari gunung Merapi, batu yang mengandung api. Di mana itu, kata Sayyidina Umar? Bizatil ladha, di daerah Zatil ladha. Artinya adalah tempat yang nyala apinya. Tempat yang nyala apinya. Jadi semua identitasnya terkait dengan api. Apa kata Umar? Karena Umar itu adalah ahli firasat yang dalam. Adrik ahlak, pulanglah kamu, menyusul keluargamu. Faqad ikhtaraku, keluargamu terbakar. Maka sungguh keluargamu yang di rumah itu terbakar. Fakana kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu orang ini pulang ke rumah, nyata apa yang dikatakan Umar, keluarga orang ini terbakar. Jadi dihindari nama-nama yang tidak baik menurut Islam. Ini ajaran Islam. Jangan sekali-kali mengatakan kadal gurun. Itu sangat menyakiti. Dan mari kita bersatu umat Islam menghadapi propaganda mereka, menghadapi teror mereka, menghadapi aksi-aksi mereka. Apabila ini terjadi atau belum terjadi, umat Islam harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.